Tuhan, sebelum memulai aktivitas pagi ini, mari bersama kita mencoba merenungkan suatu hal terkait dengan kehidupan kita, saya dan panjenengan semua. Pada Sapa Pagi hari ini kita dibimbing oleh sebuah tema masa tua semakin bijaksana. Bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keberadaan kehidupan kita selalu diingatkan tentang apa yang disebut usia yang kita alami masing-masing. Tidak terasa tahun ini saya merasakan sebuah angka yang bisa disebut sangat terkenal sebagai batas antara usia muda atau usia dewasa. Tahun ini tidak terasa saya sudah setengah abad lebih. Sebuah ungkapan kalau dihayati abad itu setengah abad tentu banyak. Dalam tataran masyarakat kita ada kemudian tanda yang paling tidak mengartikan berapa umur atau usia kita sampai saat ini. Salah satunya adalah rambut, uban, rambut putih. Rambut putih bisa menyimpulkan sebuah angka yang ada dalam diri kita. Tetapi tidak sedikit kemudian yang menghubungkan rambut putih itu bisa juga mengartikan sebuah kedewasaan atau kebijaksanaan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada sebagian yang orang mengungkapkan rambut putih itu adalah anugerah, karena untuk mendapatkannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Itu yang berkembang dalam kehidupan masyarakat kita. Masa tua semakin bijaksana yang memimpin tema Sapa Pagi kita hari ini mengingatkan kita tentang hal itu, tentang kebijaksanaan. Ada seorang penggiat psikologi, dosen UGM, mengungkapkan demikian: bijaksana adalah soal pengetahuan mendalam tentang kehidupan dan kematangan cara berpikir dan kemampuannya untuk mengkomunikasikan dengan orang lain. Seringkali dalam istilah gampang, kebijaksanaan seseorang itu digambarkan dalam sebuah istilah kedewasaan berpikir dan bersikap. Sedangkan masa tua atau menua adalah sebuah kondisi di mana ada perubahan fisik dalam keberadaan diri kita dan penurunan metabolisme tubuh yang sudah pasti terjadi kepada setiap orang pada saatnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan menarik dalam keberadaan masyarakat kita. Menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Menua adalah kondisi fisik yang tidak bisa dipungkiri, dialami oleh setiap orang pada saatnya. Tetapi menjadi dewasa itu adalah sebuah pilihan, karena tidak semua orang dapat menjadi dewasa pada masa tuanya. Mari kita membaca kitab Amsal 16 ayat 31. Demikian: rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Nasihat kitab Amsal ini mengingatkan bahwa rambut putih yang merupakan simbol kebijaksanaan itu adalah mahkota yang indah yang bisa dialami oleh sebagian orang atau mungkin juga setiap orang ketika ada pada jalan kebenaran di dalam menjalani proses kehidupan. Ibu, Bapak, dan saudara dikasihi dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, kebenaran yang kita imani adalah yang berasal dari Tuhan Allah, Sang Pemilik kehidupan. Saya dan panjenengan dianugerahi oleh Tuhan kesempatan yang berbeda-beda untuk menjalani kehidupan. Ada yang sampai bisa mencapai
usia 80, 90, 100 tahun bahkan mungkin. Tapi hanya ada orang yang kemudian dianugerahi usia 20 tahun, 25, dan sebagainya. Sebuah kesempatan yang diberikan Tuhan Allah kepada setiap kita untuk melihat kehidupan, menjalani kehidupan, melihat banyak hal terkait dengan karya Tuhan Allah, melihat banyak hal juga terkait dengan tingkah pola kehidupan orang lain dan juga mungkin kita sendiri, dan apa yang kemudian diperoleh dari berbagai hal yang sudah terjadi. Sekian lama masing-masing kita diberi kesempatan untuk menyaksikan, dan dari sekian banyak hal itu masing-masing kita diberi kesempatan untuk bisa melihat, menangkap makna dan hikmat dari setiap hal yang sudah diizinkan Allah terjadi dalam kehidupan kita. Menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa atau menjadi bijaksana itu adalah pilihan. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan dianugerahkan kepada setiap kita. Seorang praktisi psikologi menyiratkan, membagi pengalamannya dari beberapa artikel yang pernah saya baca. Minimal ada 3 hal aspek yang diperlukan untuk kita bisa merasakan proses menuju kebijaksanaan tersebut. Yang pertama, untuk proses itu perlu kita memiliki rasa kepuasan dalam hidup, kepuasan diri dalam hidup kita masing-masing. Artinya, walaupun banyak hal kekurangan dalam diri kita, tetapi biarlah kita merasa tetap bersyukur dan puas atas apa yang sudah dianugerahkan kepada setiap kita. Menjadi tua bukanlah tentang menjadi sempurna, tetapi tentang merangkul ketidaksempurnaan itu dan belajar untuk mencintai diri sendiri sebagai anugerah dari Tuhan Allah. Hal yang kedua adalah tentang memiliki keterbukaan dalam hidup, yaitu mencoba merasakan, menyadari, mengakui bahwa kemampuan kita masing-masing sangat terbatas, kekuatan kita masing-masing sangat terbatas. Untuk itu kita perlu belajar kepada banyak hal, perlu belajar kepada banyak orang lain. Keterbukaan itu juga termasuk mencoba berjujur diri, mengemukakan hal-hal yang sakit dalam diri kita, baik secara fisik maupun secara psikologis. Karena dengan berbagi itu, beban kita menjadi lebih ringan. Berbagi dengan siapa saja yang kita merasa nyaman, ataupun berbagi dengan Tuhan atas segala hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Bertambah tua adalah tentang melepaskan apa yang tidak bermanfaat dalam diri kita dan merangkul segala hal yang menuju kepada kegembiraan yang bisa kita alami. Yang ketiga adalah memiliki makna hidup dan memiliki tujuan hidup. Ibu, bapak, orang-orang percaya, saya dan panjenengan adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk diselamatkan dan diberi kehidupan untuk kita nikmati dan diberi banyak hal sehingga kita tahu memutuskan kemana arah kehidupan kita, saya dan panjenengan. Usia hanyalah angka, tetapi kebijaksanaan adalah anugerah yang datang dari pengalaman. Pengalaman memberikan banyak hal kepada setiap kita, saya dan panjenengan. Pengalaman juga kalau kita bisa mengoptimalkan, memanfaatkan dengan baik, kita akan memperoleh banyak hikmat dari banyak hal yang sudah diizinkan terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Ibu, bapak, mari kita hayati semuanya. Kita alami segala yang sudah terjadi dalam kehidupan kita sambil selalu berpikir positif. Segala hal sudah diizinkan Tuhan Allah terjadi dalam kehidupan saya dan panjenengan. Mari kita mencoba untuk berjujur diri,
Kalau ada banyak hal yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita kehendaki, mari kita menghayati bahwa Tuhan sedang mengajarkan sesuatu. Tuhan sedang mengajarkan kita untuk belajar mencari kebijaksanaan dan kedewasaan. Selamat menikmati kehidupan, menghayati kehidupan, dan mencari kebijaksanaan, kebenaran yang dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan saya dan panjenengan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami mengucap syukur atas kehidupan yang sudah Engkau anugerahkan kepada setiap kami. Kami ingin tetap selalu bertumbuh dalam naungan kasih. Kami ingin mengalami masa-masa kehidupan kami, dan kalau Engkau mengizinkan memberi kami umur panjang, Engkau mengizinkan kami mencari, melihat banyak hal terkait dengan karya-Mu, terkait dengan kehidupan, biar kami dapat mengambil banyak hikmat supaya kami tumbuh dan menjadi lebih bijaksana memaknai semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu di tempat ini, jemaat Manuan, dengan segala aktivitas masing-masing. Sertai dan bimbing kami sepanjang hari ini dan hari esok. Jangan tegakkan kami sesaat pun ya Tuhan. Sungguh kami tidak dapat berjalan tanpa campur tangan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus berdoa dan mohon penyertaan. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam Patunia.